Selamat malam pemirsa, apa kabar? Kita berjumpa lagi dalam Prime Time Talk edisi malam hari ini bersama saya Doni The Kaiser. Pemirsa, kontestasi partai politik dalam merebut mandat rakyat sudah dimulai. Adu platform, jargon dan tokoh berpengaruh terlihat cukup sengit dalam tiap safari politik yang dijalankan oleh partai. Pemilu 2019 memang sudah di depan mata. Bagaimana persiapan mesin politik menyambut pesta demokrasi 2019? Dalam Prime Time Talk edisi hari ini, kami menghadirkan judul Adu Kuat Mesin Politik 2019. Kami akan menggali pembahasan terkait potensi suara yang akan diperebutkan dalam pemilu nanti berdasarkan periskop lembaga survei terbaru. Dan partai mana yang berpotensi menjadi juara atau menantang sang juara, dan partai mana sajakah yang masuk dalam area tak aman di parliamentary threshold. Ini akan kita diskusikan pemirsa dengan ketiga narasumber yang sudah kami hadirkan di studio Berita 1 News Channel. Sudah bersama saya Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarifuddin Hasan. Ada juga Eriko Sotarduga, Wakil Sekjen PDI Perjuangan. Dan Aji Alfarabi, peneliti senior dari Lingkaran Survei Indonesia LSI. Selamat bergabung Bapak-Bapak, apa kabar? Pak Sarif, apa kabar? Sehat Pak ya? Sehat ya. Tetap biru ya Pak ya? Ini pakai biru. Sudah mulai tahun baru. Oh, iya, baru ya. Baru mulai sesi sudah mulai menarik-narik ini ya. Kelihatannya memang ada tanda-tanda biru itu ya. Ya tapi merah putih, hati merah putih. Merah putih. Tapi kelihatan merah putih sudah. Nah, belum dimulai sesinya ya. Bang Eriko sehat ya? Sehat. Terima kasih Bang, bergabung sama kami. Rambut tetap kece ya. Ya, di paling ujung, Bung Haji, apa kabar? Baik, sehat ya? Selamat malam Mas Doni. Terima kasih, selamat malam. Sebelum kami berdiskusi dengan Anda bertiga, Bapak-Bapak sekalian, saya ajak Anda untuk kita akan terlebih dahulu melihat dan menyimak pemirsa hasil survei LSI Deni JA yang telah kami rangkum, yang akan disampaikan selengkapnya oleh rekan saya, Ami Ardini, langsung dari Grand Studio. Ami, silakan. Ya, terima kasih Doni dan pemirsa. Berikut ini adalah data yang kami cuplik dari berdasarkan lansiran survei terbaru dari lembaga survei LSI Deni JA. Ada beberapa hal yang menarik untuk dilihat. Yang pertama kita lihat dulu seperti apa pertarungan partai politik di tahun 2019 ini. Nah, ini kita bisa lihat adalah prediksi di mana PDI Perjuangan ini diprediksi potensial sebagai juara di Pileg 2019. Kalau kita lihat ini ada data pada survei yang sebelumnya dilakukan di bulan Agustus 2018 dan Desember 2018 ini. Jadi sebelum masa kampanye dimulai dan saat kampanye sedang berlangsung. Oke, kita lihat kalau di Agustus PDI Perjuangan mendapat 24,8%, sementara setelah dimulainya masa kampanye ini naik di bulan Desember surveinya menjadi 27,7%. Sementara di posisi kedua ini masih sama yaitu Gerindra 13,1% di Agustus, kemudian di bulan Desember juga mengalami penurunan sedikit menjadi 12,9%. Sementara penurunan juga dialami oleh Partai Golkar yang diprediksi ada di posisi ketiga dengan hasil 11,3% di bulan Agustus, kemudian turun menjadi 10,0% di bulan Desember. Lantas kalau untuk PKB di posisi keempat ini naik tipis 6,7 menjadi 6,9%. Dan untuk Partai Demokrat ini dari bulan Agustus survei untuk Partai Demokrat ini ada di angka 5,2%. Sementara di bulan Desember 2018 menurut lembaga survei LSI Deni JA ini turun menjadi 3,3%. Selanjutnya kita lihat lagi ini adalah prediksi pertarungan untuk merebut posisi kedua antara Gerindra dan juga Partai Golkar, di mana pada bulan Agustus tadi 13,1% menjadi 12,9%, sementara penurunan juga dialami oleh Golkar 11,3 menjadi 10,0. Jadi Gerindra ini mempunyai capres, sementara Golkar ini perlu mencari pendongkrak suara. Selanjutnya kita lihat lagi. Selanjutnya adalah ini dia prediksi pertarungan untuk merebut posisi 4 antara PKB dan juga Partai Demokrat. Nah, sebenarnya PKB ini memiliki NU dan juga cawapres Ma'ruf Amin dari kubu Jokowi. Sementara Partai Demokrat dianggap perlu untuk mencari pendongkrak sama seperti halnya Partai Golkar. Ya, kita lihat lagi berikutnya adalah ini dia prediksi perolehan suara untuk partai baru. Kita tahu bahwa di pemilu 2019 ini ada sejumlah partai baru yang saat ini mungkin belum duduk di parlemen. Ada Perindo, kemudian juga ada PSI, ada Partai Berkarya.
Nah, itu dia, kita lihat lagi, dan juga Partai Garuda. Pada bulan Agustus rata-rata perolehan dari partai-partai ini hanya berkisar antara 1,7% sampai ada yang mendapat 0,1%. Sepertinya di survei terbaru di bulan Desember 2018, nilai ini atau angka ini tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan. Ini masih sulit untuk diprediksi apakah mereka akan masuk, karena mengingat mereka belum lolos dari syarat parliamentary threshold, yaitu sebesar 3,5%. Selanjutnya kita lihat lagi, ini dia partai-partai yang belum aman lolos parliamentary threshold. Selain tadi tentunya partai-partai baru ini, juga ada partai-partai seperti Nasdem, kemudian juga ada PAN, ada juga PKS, dan juga P3. Rata-rata perolehan pada survei terbaru ini berkisar Nasdem sendiri 2,8%, PAN 1,8%, sementara PKS 3,3% dan P3 ini 3,0%. Nah, Nasdem ini memiliki ketua umum dengan tingkat pengenalan di atas 50%, sumber dana dan juga jaringan media. Sementara kekuatan dari PKS ini adalah memiliki door-to-door relawan yang militan. Sementara untuk P3 ini dianggap perlu mencari pendongkrak, dan untuk di kasus Partai PAN sendiri ini dianggap pesona Amin Rais ini mulai memudar sehingga perlu mencari pendongkrak baru. Baik pemirsa, kita akan lihat lagi atau ingat kembali seperti apa sebenarnya hasil akhir pada pemilu 2014 lalu. Ya, kita lihat bahwa saat itu PDI Perjuangan menjadi pemenang dengan perolehan 18,9%. Kemudian di posisi kedua ada Golkar, ketiga Gerindra, berturut-turut kemudian Demokrat, PKB, PAN, PKS, Nasdem, P3, dan juga ini adalah Partai Hanura. Ya, demikian sejumlah data yang bisa saya sampaikan. Kini kita akan kembali ke Doni untuk memulai diskusinya. Silahkan Doni. Terima kasih Ami atas ulasan dan data yang komprehensif. Kita mulai diskusi kita. Saya ke Pak Syarif dulu. Pak, PD Partai Demokrat lampu merah ini menurut hasil survei. Bagaimana respon Anda? Lampu kuning. Lampu kuning ya? Lampu kuning ya. Jadi pertama-tama kami memberikan apresiasi terhadap lembaga survei ini, karena ini tentunya sangat bermanfaat bagi Demokrat dalam mengevaluasi hasil kerja selama ini. Tetapi terus terang saja, Partai Demokrat juga memiliki sumber hasil survei dari lembaga-lembaga survei lainnya yang cukup kredibel, dan itu menggambarkan bahwa posisinya tidak separah yang digambarkan tadi. Tetapi maksudnya tidak separah, parah juga, tapi tidak seperti itu. Cukup bagus ya. Okay. Sekalipun masih kami di posisi yang keempat ya. Tetapi tidak sampai di bawah 4%. Kami masih di posisi aman, kurang lebih antar sekitar 7 sampai 8%. Okay. Ya. Tetapi apapun juga ini kan potret buat kita. Yeah. Potret untuk mengevaluasi, dan itu kami berterima kasih, dan lagi-lagi kami tetap melakukan konsolidasi. Seluruh kader kami tetap turun ke masyarakat dengan membekali mereka bagaimana untuk berkomunikasi dengan rakyat, membekali mereka bagaimana 5 tahun ke depan bangsa kita ini akan kita bawa kemana, dan tentunya program-program itu yang sebenarnya memang dinantikan oleh rakyat. Tapi Pak, 3 bulan loh Pak. Ya. Ini tahu-tahu besok udah 3 bulan loh Pak. Genjotnya gimana? Kami menyadari, justru itulah kami betul-betul melakukan konsolidasi. Kami melakukan konsolidasi DPR RI seluruh Indonesia. Kemudian ketua umum kami dengan didampingi oleh beberapa pengurus teras itu ke setiap provinsi untuk melakukan konsolidasi roadshow. Dan tentunya juga kami sebenarnya juga punya tokoh muda, tokoh milenial, Mas AHY, yang juga turun ke lapangan untuk ikut berkampanye untuk partai. Dan hasil daripada yang sudah kami lakukan sekarang itu yaitu survei yang kami dapat dari lembaga survei lainnya. Namun ini merupakan cermin yang baru, tetapi apapun tentunya kami akan tetap melakukan konsolidasi dan introspeksi. Kira-kira strategi yang mana yang harus kita tingkatkan, kemudian daerah-daerah mana yang perlu kita harus
betul-betul evaluasi untuk kita dapatkan voters yang tinggi ini lagi. bisa jadi cermin untuk evaluasi Pak Syarif, tapi bahasa milenialnya itu harus gercep Pak, gerak cepat sekarang Pak. Kami sudah bergerak cepat, antara lain Ketua Umum kami sudah menginstruksikan kami untuk terjun ke masyarakat, kemudian sosialisasi dilakukan oleh Ketua Umum kami juga, oleh Mas Ahe juga, dan memang sudah diinstruksikan bahwa kita memprioritaskan pemilihan legislatif dahulu, ya, dan itu menjadi prioritas daripada program Partai Demokrat. Insya Allah kita lihat menurut evaluasi dari kami, tren kami juga sudah cukup mulai naik. Ini trennya positif ya? Ya, positif sekali. Jadi sekali lagi ini adalah cermin yang baik buat kami untuk kami kombinasikan, ya, sejauh mana kondisi yang real di lapangan. Karena terus terang saja kadang-kadang juga hasil survei itu tidak menggambarkan kenyataan, bisa menjadi kontroversial. Karena kita juga dapat beberapa pengalaman bahwa hasil survei menunjukkan bahwa calon A yang akan memenangkan suatu pertandingan, suatu perhelatan demokrasi, tetapi ternyata yang justru yang di bawah yang menang. Ini pernyataan ini untuk di sebelah Anda maksudnya? Ya, kalau partainya Pak Eriko ini saya lihat memang trennya tidak pernah turun, ya. Lebih stabil naik terus. Tetapi ya itulah keunggulan kalau petahana. Ya. Tapi apa sih yang pasti Pak dalam dunia politik selain ketidakpastian itu sendiri? Yang pasti adalah bahwa kita pada dasarnya adalah kita pada satu bagian semuanya, satu bagian, satu bangsa, satu tanah air. Kita adalah warga negara Indonesia yang menginginkan bangsa ini lebih baik, lebih bagus ke depan. Siapapun pemimpinnya, siapapun yang dipercayai oleh rakyat, tentu kita harus saling menghargai. Itu saya pikir itu harga untuk mati. Merah Putih. Cuma begini, kan ada mekanismenya. Bang Eriko, satu, sudah cukup puaskah dengan hasil survei itu? Dan yang kedua, ini yang penting mesin partai bekerja dulu. Kita nggak usah gembar-gembar soal harga mati, tapi kalau orang-orang seperti Anda yang ada di dalam mesin partai yang akan menjalankan pemerintahan ke depan tidak solid, tidak siap, ya itu hanya jadi wacana. Komentar. Saya harus jujur Pak Syarif Hasan, Mas Haji, lebih cocok Bung Doni de Keyser yang menjelaskan ya. Karena lebih semangat Bung. Baru segmen pertama sudah ada pakai merah putih itu lain. Tapi saya di bin saya belum ada merah putih. Belum ada. Tapi kalau kita tahu kita pakai merah putih semua. Saya tetap di sini aja. Saya nggak jadi caleg. Oh, nggak jadi ini ya. Saya punya teman politisi banyak. Yang penting semua kita bersaudara untuk Indonesia ya. Jadi begini Bung Doni de Keyser, Mas Haji, begitu juga yang saya hormati Pak Syarif Hasan. Sekali lagi dengan segala kerendahan hati kami bersyukur dengan apa yang disampaikan oleh LSI DNIJA mengenai hasil survei ini. Kalau kita lihat memang yang konsisten melakukan hasil survei itu LSI DNIJA dan juga Litbang Kompas. Itu yang kami lihat yang terus melakukan survei selalu dalam waktu-waktu yang memang rutin. PDP pantau terus ya? Nah, kami melihat dan memantau ini. Dan kalau kita memperhatikan sebenarnya Bung de Keyser, ini sebenarnya masyarakat Indonesia sudah sangat cerdas. Kenapa? Coba lihat hasil survei, nanti Mas Aji bisa menjelaskan lebih jauh. Hasil survei seperti kami mengomentari kami lah dulu ya, itu antara 24 sampai 28, masih berkisar itu. Jadi katakan range-nya itu masih di batas margin error yang 2,9. Ini kita untuk pembelajaran demokrasi bagi kita semua masyarakat ya. Artinya di sini masyarakat belum melakukan satu perubahan. Artinya masih melihat. Tapi dalam hal ini, kenapa saya katakan tadi masyarakat Indonesia sudah sangat cerdas? Bahwa mereka, masyarakat Indonesia ini menghargai. Kalau dulu kan ada katakan semacam otokritik, kritik dan otokritik kepada partai tidak bisa menyiapkan yang namanya kader. Tidak bisa menyiapkan seorang pemimpin bangsa ini. Nah, ini memang kalau kita melihat, tadi yang disampaikan juga oleh Pak Syarif Hasan, ya kami harus akui, kami diuntungkan dengan adanya kader terbaik kami, Pak Joko Widodo. Dan itu memang kader asli PDI Perjuangan. Dan ini dilihat masyarakat. Loh, ini PDI Perjuangan ini mempunyai satu kader yang memang menunjukkan, oke, katakan kita belum sempurna 100%. Tetapi ini sudah menunjukkan satu bukti bahwa ada proses kaderisasi, ada proses regenerasi, dan ada proses mempersiapkan pemimpin-pemimpin bangsa ke depan. Nah itu satu hal. Bang, itu yakin proses kaderisasi bukan sekedar bonus atau keuntungan sebagai petahana saja? Tidak bisa. Hal yang sama ketika Pak SBY 10 tahun memimpin bangsa kita kan, waktu periode kedua siapapun yang disandingkan dengan Pak SBY, sendal pun pasti jadi misalnya. Mas Doni de Keyser,
Pak Jokowi bukan datang langsung menjadi presiden. Beliau datang dari wali kota, dari pengusaha furniture yang menjadi wali kota. Tidak ada siapa-siapa. PDI Perjuangan yang memberikan kesempatan itu dan memberikan semua keleluasaan untuk hal itu. Menjadi gubernur, kemudian menjadi presiden. Nah, ini yang dilihat oleh masyarakat. Nah, kami juga harus jujur mengakui. Ada proses ya? Ada proses. Dan ketiga, ini bukan karena PDI Perjuangan nomor 3, Mas Doni. Tapi harus diakuin juga. Kotel efek yang disampaikan oleh Mas Aji, oleh Pak Sarif tadi. Jadi setiap statement ini pasti akan ada 3 ya? Saya tidak mau mengatakan begitu ya. Ini memang itu kenyataannya. Bahwa apa? Kotel efek. Pak Jokowi itu calon presiden dari PDI Perjuangan. Nanti kita lihat juga, bisa kita kaji, ada partai yang mempunyai calon wakil presiden. Atau ada partai yang mempunyai calon presiden juga. Itu juga sangat berpengaruh. Betul. Jadi kalau dilihat dalam hal ini, masyarakat Indonesia sudah jeli melihat itu. Nah, tapi Mas Denny De Keyzer, ini jelas masih 3 bulan lagi. Kalau kita lihat tadi hasil survei ini tanggal berapa Mas Haji? 16 sampai 26 Desember kalau saya tidak salah. Jadi kalau diadakan pemilu tanggal 16 sampai 26 Desember, ya 28,7% lah, 27,8% lah PDI Perjuangan. Tapi Bang Eriko, Anda mengatakan masyarakat semakin cerdas karena angka PDI Perjuangan lebih unggul. Nah, kan tadi saya belum selesai. Nanti Januari ini kan muncul calon-calon legislatif, begitu ya. Kemudian struktural partai, kemudian juga relawan yang memenangkan calon presiden dan wakil presiden, kemudian yang memenangkan dirinya sendiri sebagai calon legislatif, kemudian memenangkan partainya. Nanti lihat, nanti survei Bung Haji juga berikutnya nanti pada Januari, Februari, Maret pasti berbeda. Nah, di sini masyarakat akan lihat siapa partai yang memang tadi meminjam istilah Bung Denny tadi gercep gerak cepat itu. Di situ mereka lihat ini gerak cepatnya seperti apa, benar atau tidak. Tahu disalib sama Partai Demokrat. Nanti gitu kan? siapa yang suka melakukan hoaks, siapa yang suka melakukan keburukan, itu akan dihukum oleh masyarakat. Nanti coba lihat, nanti pastikan nanti di Januari surveinya akan berbeda. Ya, inilah Bung Haji, Anda yang harus bertanggung jawab terhadap data-data tadi ini. Silakan bagaimana mengelaborasinya? Ya, yang pertama gini Mas Doni ya, saya ke Pak Sarif, Pak Eriko ya. Saya melihat bahwa memang semaraknya kompetisi Pilpres ini memang sedikit menutupi pemilu partai atau pemilu legislatif. Ya. Lebih sedap Pilpresnya ya? Iya, pertama gini, kita lihat dari, kalau kita lihat data ya, mereka yang undecided voters di pemilih capres dibandingkan dengan pemilih partai, ternyata lebih banyak pemilih partai ya. Rata-rata survei kita menunjukkan bahwa mereka yang undecided di pemilih capres kurang lebih hanya 15%. Sementara pemilih partai itu berkisar sampai 25-30%. Ya. Ini menunjukkan bahwa memang penetrasi kampanye partai belum sekuat kampanye Pilpres. Yang kedua memang dari sisi, kita lihat dari sisi media pun saya melihat coverage pemilu dan isu Pilpres memang lebih besar. Contoh kasus misalnya kita merilis survei ya. Ketika kita merilis survei Pilpres itu pemberitaan media itu jauh lebih besar dibandingkan dengan ketika kita merilis survei partai ya. Jadi memang ini yang pertama yang membuat mengapa perhatian publik terhadap partai lebih rendah dibandingkan dengan capres. Yang kedua adalah saya melihat memang tadi yang disampaikan oleh Mas Dodi bahwa survei itu, Pak Eriko juga tadi sampaikan bahwa survei itu kan memotret situasi saat ini ya. Jadi kita memotret situasi saat ini di Desember 2018 ya survei terakhir kita ya. Dan masih ada 3 bulan lagi. Ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah memang karakteristik pemilih kita biasanya nanti 2 bulan, 3 bulan menjelang pemilu baru perhatiannya akan mulai fokus terhadap kampanye-kampanye partai. Kemudian yang kedua, partai dan caleg pun akan serius dan lebih masif melakukan kampanye juga di 3 bulan terakhir. Berarti 25-30% ini mulai 2 bulan terakhir ini bisa jadi rebutan ya sebenarnya ya? Artinya bahwa potensinya masih ada. Ada 25% pemilih yang masih bisa dijangkau oleh semua partai. Artinya PDIP misalnya dengan angka 27% masih punya peluang naik ya. Kemudian Demokrat 3% masih bisa naik. Jadi survei saat ini sebetulnya hanya mengukur image partai ya. Artinya kerja mesin partai dan caleg itu sebetulnya belum bisa dihitung secara. Tapi bisa disampaikan nggak bahwa ini cermin kondisi mesin partai sekarang ini? Iya, artinya mereka memang belum all out, menunggu paling tidak 2 bulan terakhir sebetulnya begitu. Kalau saya lihat, hampir semua partai kan fokus terhadap kampanye partai. Tadi Pak Sarif juga sampaikan bahwa walaupun mereka masuk dalam koalisi Prabowo Sandi, tapi
pemilu legislatif menjadi target utama. Hampir semua partai. Tapi kita lihat memang fenomena secara umum perhatian publik masih besar terhadap kampanye pilpres. Itu yang kemudian menurut saya menjadi satu catatan. Oke, baik. Bapak-bapak, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Kita segera kembali setelah yang berikut ini. Pemirsa, jangan kemana-mana. Prime Time Talk segera kembali sesaat lagi.